Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ASN, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat selalu. Kembali bersama kami dalam channel Belajar Bersama ASN pada saluran Kloba, kabar layanan online bagian Kepegawaian Hukum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Sobat ASN, telah hadir bersama kita Bapak Gus Dianto. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang unsur-unsur penting, instrumen-instrumen penting dari sebuah penyusunan sasaran kinerja pegawai. Mungkin untuk lebih ini kita kasih waktu seluasnya kepada Pak Gus Dianto. Mungkin kita rileks saja gitu, Pak Gus. Apa kabar Pak Gus, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Silakan Pak Gus, dilanjutkan. Baiklah sahabat ASN, dalam beberapa video sebelumnya kita sudah melihat mengenai perencanaan kinerja dalam rangka penyusunan SKP, yaitu tahapan-tahapannya. Ada 8 tahapan. Yang perlu dipahami bahwa tahap 1 sampai tahap 3 adalah hasil kerja yang akan dicapai atau ingin dicapai dalam level organisasi, begitu Pak Wayu. Iya. Oh, jadi ada bagian dari 8 tahap itu, Iya. ada bagian yang menjadi kewenangan organisasi, Pak Gus ya. Organisasi. Jadi tapi yang paling utama itu apa dari kewenangan organisasi tadi, Pak Gus? Dia tiga-tiganya Pak. Berarti dia yang ke satu melihat gambaran keseluruhan organisasi pada Renstra dan Perkin gitu kan. Kemudian yang kedua menyusun SKP ya, pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja mandiri. Kalau di kita ya, karena kita di Kementerian Kabupaten Agama, Kementerian Ya, Agama Kabupaten, jadi maka kepala kementerian SKP Kepala Kementerian Agama sebagai pimpinan unit kerja mandiri. kerja. Ya. Kemudian yang ketiga menyusun manual indikator daripada SKP pimpinan unit kerja mandiri tadi. Oh, Seperti jadi yang menjadi tanggung jawab organisasi tadi ada 3 poin ada tadi, 3 Pak Gus poin ya. tadi. Jadi apakah ini memang harus dipahami oleh seluruh sobat ASN ya, Pak, supaya SKP dalam proses penyusunan SKP itu sendiri? Betul sekali. Semua sahabat ASN harus memahami ini. Iya. Tetapi ini hanya dilakukan pada level pimpinan. Level pimpinan. Iya. Ya. Ya. Kita kasih contoh saja seperti ini. Misalkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten ya. Ya. Para kepala seksi, para penyelenggara kemudian melakukan sebuah pertemuan dengan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten. Di situ sama-sama melihat kembali bagaimana Renstra, bagaimana Perkin, ya. Lalu melihat SKP kepala kantor Kementerian Agama yang sudah disusun seperti itu ya. Setelah itu barulah menyusun manual indikator pada masing-masing satker. Misalkan kepala seksi penyelenggaraan haji dan umroh, maka dia menyusun manual indikator untuk seksi penyelenggaraan haji dan umroh seperti itu. Oh, jadi di level organisasi itu penetapan rencana kerja yang harus dicapai gitu. Penetapan rencana kerja yang harus dicapai dalam 1 tahun itu, Pak Gus ya. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Nah, ini kemudian tahap berikutnya apa itu, Pak Gus? Supaya sobat ASN ini semakin paham nih, Pak Gus. Iya. Jadi tahap ke-5 sampai tahap ke-8 itu lebih ke hasil kerja yang diharapkan dari individu-individu ASN-nya, Pak Wayu. Oh, jadi peran serta dari ASN. Peran serta dari ASN. Jadi mekanisme yang diminta oleh dalam penyusunan SKP ini seperti apa supaya kawan-kawan ini tahu apakah ada belangko atau memang ada mekanisme tertentu supaya kawan-kawan ini tahu nih ada tujuan organisasi yang harus dicapai ini. Iya, misalkan seperti ini. Tahap keempat adalah menyusun strategi pencapaian hasil kerja. Menyusun pencapaian hasil kerja. Iya. Menetapkan strategi pencapaian hasil kerja. Menetapkan pencapaian hasil kerja. Kita langsung kasih contoh saja. Misalkan kepala madrasah. Setelah kepala seksi pendidikan madrasah melakukan melihat kembali Renstra dan Perkin, maka kepala madrasah, misalkan kepala MIN atau kepala MTSN, dia juga melihat lagi gambaran Renstra dan Perkin bersama kepala seksi pendidikan madrasah. Jadi
turun seperti itu Oh, apa. jadi ada semacam Iya, forum mungkin ya, forum, forum iya, dialog forum begitu ya, dialog, forum iya, iya. dialog. Jadi, jadi tujuannya itu untuk menyelaraskan ya, Pak Untuk Gus ya? menyelaraskan antara hasil kerja yang diharapkan dari individu-individu ASN dengan tujuan organisasi Hmm. tadi. Jadi kalau seandainya itu di tingkat pimpinan Pak Gus ya. Iya, Nah, tapi kalau di tingkat ASN ini ada jabatan pelaksana, ada jabatan iya, fungsional tertentu iya. di masing-masing satuan kerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepayang itu yang paling pertama yang harus dilakukan dalam proses penyusunan SKP ini apa nih Pak Gus? Iya. Jadi tadi kita kasih contoh kepala madrasah, Pak Iya, Mau ya, atau iya, bisa juga kepala KUA. Dia betul. sudah melakukan sebuah dialog dengan kepala seksi bimbingan masyarakat Islam. Ah, Maka kepala madrasah pulang ke satker atau ke madrasahnya masing-masing, kepala KUA juga pulang ke KUA-nya masing-masing, kemudian mengumpulkan seluruh ASN untuk sama-sama mencari jalan, mencari cara untuk menetapkan ya, menetapkan strategi pencapaian hasil kerja yang ingin dicapai. Jadi sama-sama, oh, dibicarakan iya, bersama Pak dibicarakan Gus ya. bersama. Berarti kalau dibicarakan bersama itu berarti semua harus ngambil peran gitu Pak Semua Gus ya? harus mengambil peran. Ah, ah. Makanya setelah tahap keempat, kemudian tahap kelima, dapatlah pembagian peran itu tadi berdasarkan strategi yang telah ditetapkan, maka perannya sudah ketahuan ini Pak Mu. Mm. Misalkan di KUA, peran penghulu yang diberi tugas tambah sebagai kepala KUA apa, diturunkan lagi peran penghulu apa, peran penyuluh agama apa, terus peran pelaksananya apa. Di madrasah juga seperti itu, peran kepala madrasah, guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala madrasahnya apa, terus turun lagi peran gurunya apa, terus peran kepala urusan tata usaha apa, peran pelaksana di tata usaha apa seperti Oh, itu. Iya, jadi seluruh pekerjaan iya. berkaitan pencapaian tujuan organisasi itu sepertinya didistribusi secara total ya Distribusi kepada secara total, dibagi habis lah dibagi seperti itu. habis Iya. ya. Itu yang dimaksud istilah cascading itu ya, Cascading itu ya. pembagian peran. Pembagian peran. Nah, sekarang begini Pak Gus, dalam konsep dialog tadi ini kan ada kita nih nggak tahu nih kawan-kawan ini kan kadang ada yang punya kompetensi yang luar biasa. Kadang-kadang beberapa target itu sudah dibicarakan, itu bisa berinovasi atau seperti apa dalam konsep eh, SKP 2022 ini? Apakah ada dialog berikutnya atau seperti apa nih Pak Gus? Nah, disinilah pentingnya SKP yang diatur dalam Permen 6 tahun 2022 ini Pak Muawiyah bahwa eh, dia tidak sekedar seperti dulu hanya uraian tugas, lebih lebih kaku dulu gambarannya. Jadi dulu tuh deskripsi dari pekerjaan, job description seperti itu kan. Eh, Sekarang ini adalah gambaran dari pekerjaan yang harus dilakukan, gitu kan. Job to be done, gitu kan. Berarti dia bisa berinovasi, sangat bisa untuk dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Misalkan dia malah bisa mengajukan dirinya sendiri untuk melakukan pekerjaan itu. oh, jadi bisa Iya, berinisiasi sendiri ya? berinisiatif sendiri. Iya, Jadi memang eh, sahabat SN ya, jadi konsep cascading inilah konsep segitiga kerucut ya. betul. Jadi nampak ini kayaknya suasana cascading di kantor Kementerian Agama itu sudah mulai dari suasana ruangan ini sudah cascading semua, kita coba mempresentasikan nih Sobat ASN. Ini supaya kita familiar Sobat ASN tentang bagaimana kita berbagi peran bahwa tujuan utama kita adalah mencapai tujuan organisasi, bukan begitu Bagus Iya, ya? betul. Nah, berkaitan begini Bagus, apakah misalnya sahabat SN ini mau ngurus kenaikan pangkat misalnya Bagus Iya, ya, kenaikan pangkat dan seterusnya, kan tentu SKP-nya ini harus dilengkapi juga Bagus ya. betul. Apakah memang proses SKP tadi ini karena soalnya dulu nih kalau SKP itu semua nampaknya apa settingan atau apa kayaknya sudah ada terdoktrin di kawan-kawan nih semua harus bernilai baik semua gitu. Apakah seperti itu Pak Gus di SKP tahun 2022 begitu? Tidak seperti itu, Pak. Permen 46 2022 mengatur bahwa hasil kerja dan perilaku kerja pegawai yang diharapkan oleh pimpinan atau dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan ini adalah kerja yang real sekali. Dokumennya harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Ada dokumennya, ada perilaku kerjanya seperti apa begitu kan.
Oh, jadi Iya, berarti kinerja ASN itu sudah menunjukkan kinerja organisasi kalau iya. begitu ya? Tadi kan untuk diselaraskan dengan tujuan organisasi, berarti akan kelihatan sekali kalau kemudian nilai SKP individu ASN-nya baik, suatu saat misalkan ada pemeriksaan ya, Ya. bahwasanya organisasi dinilai cukup, ini kan jomplang sekali. Sedangkan tujuan dari penilaian kinerja atau pengelolaan kinerja ini yang terbaru ini adalah untuk menyelaraskan antara individu dan organisasi, berarti saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang baik gitu. Oh Ya, gitu. Jadi bisa jadi kalau seandainya begini bagus. Kalau seandainya eh, satuan kerja itu punya punya kinerja yang baik, berarti ada kemungkinan enggak di satuan kerja itu ada sobat ASN yang punya kinerja buruk? ada saja kemungkinan kalau tidak dapat memenuhi ekspektasi pimpinan seperti itu Oh, kan. jadi Iya. karena ada dialog Karena tadi, dialog kemudian tadi. sobat SN ternyata yang melakukan dialog tidak sesuai dengan komitmen Tidak sesuai yang komitmen, tidak jadi sesuai target seperti sesuai itu. Iya. target, karena itu menyangkut ke perilaku Ke ya. perilaku juga ya, iya. Perilaku berakhlak ya, Perilaku berakhlak ya, perilaku berakhlak. merupakan nilai ASN yang Eh, kedua. jadi ada hasil, ada penilaian perilaku. Jadi Iya, iya. dua ini menjadi sebuah item berbarengan ya atau Berbarengan, masing-masing ya? satu kesatuan ya. Satu Iya, kesatuan. Jadi beda sekali dengan iya. SKP yang tahun 2000 sebelumnya ya. Beda sekali. Heeh. Wah, Jadi kalau 2000 sebelum itu penuh dengan angka. Kalau iya ini betul. sepertinya cuma deskripsi ya. Narasi sebenarnya lebih ke narasi Oh, dia. narasi Dan cuman harus dibuktikan. bukan sekedar narasi, itu harus diketahui oleh pimpinan. Pimpinan. Bukan begitu Bagus ya? Iya seperti itu. Mungkin sobat SN, kita dengar dulu statement eh, Pak Gusdianto berkaitan penyusunan sasaran kinerja pegawai, karena ini penting supaya sahabat yang saya ketahui. Kira-kira mungkin itu Pak Gus, kira-kira apa hal yang sobat SN pahami bahwa dalam konsep penyusunan SKP ini itu tidak bisa dilewatkan, itu apa? Mungkin ada statementnya, mungkin silakan Pak Gus. Ya, bahwa ada beberapa inti ya, dari SKP berdasarkan Permenpan 6 tahun 2022 ini ya, dalam hal penyusunannya, yaitu pentingnya sebuah dialog kinerja. Dialog kinerja yang intens untuk mengetahui ekspektasi pimpinan terhadap struktur di bawahnya, dan ekspektasi ini terdiri atas hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi hasil kerjanya itu yaitu hasil kerja utama dan hasil kerja tambahan gitu. Perilaku kerjanya yaitu perilaku kerja berakhlak yang merupakan nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan ya, akuntabel ya, kolaboratif, harmonis ya, loyal, adaptif dan kolaboratif ya. Jadi sobat SN, itu yang terpenting ada ketentuan ekseptasi pimpinan berkaitan dengan SKP tahun 2022 dan penilaian perilaku core value ASN. Core value ASN berakhlak. Jadi saya kira hal ini menjadi catatan kita bersama bahwa pentingnya sebuah kinerja bersama, komitmen bersama, bukan begitu Bagus ya, karena apapun yang kita lakukan itu harus selaras dengan tujuan organisasi. Sehingga sobat ASN dengan pemahaman ini, sobat ASN bisa bernilai sasaran kinerja pegawainya. Bisa ada kawan-kawan sobat ASN yang punya nilai sangat baik, bisa juga sangat buruk, tergantung dari hasil kerja dan perilaku. Makanya tadi setelah dialog kinerja dilaksanakan Pak Mulya, dalam perencanaan kinerja kan ada tahap ke-6, maka sudah ketahuan itu hasil kerja utama yang diharapkan apa, hasil kerja tambahan yang diharapkan apa, dan itu dicantumkan dalam format SKP nanti. Dalam format SKP, kemudian itu urutan ke-7 ya dalam perencanaan kinerja, sudah masuk ke ini nih, sudah masuk ke dokumen SKP nih. Terus dokumen ke-8-nya sebagai pendamping atau lampiran dari SKP, yaitu skema pertanggungjawaban ya,
apa dukungan ya dan konsekuensi ya. Itu termasuk dalam bagian dari SKP itu sendiri Bagian ya? dari SKP wajib dilampirkan di awal itu Pak Maulya. Jadi misalkan ada dukungan anggaran Mm. disampaikan, dukungan alat tulis kantor misalkan. Kalau skema pertanggungjawaban yang disepakati dalam dialog kinerja bagaimana? Misalkan pekerjaan itu disepakati untuk dilaporkan per 2 minggu sekali misalkan, atau per 1 bulan sekali Oh, misalkan, ada disepakati. periode yang ditetapkan Iya, guys ya. ada Itu periode untuk yang ditetapkan. evaluasi atau monep atau pemantauan itu? Itu dapat berupa evaluasi, iya, dapat berupa evaluasi dan juga diberikan umpan balik. Iya, Jadi pada saat sahabat SN mungkin ternyata menemui kendala dan seterusnya dalam iya, proses dialog awal, dialog itu awal berarti bisa dikomunikasikan ulang, dikomunikasikan, iya, diselaraskan ulang ya. diselaraskan ulang dalam dialog lanjutan berarti kan. Iya, Jadi sobat SN semua bersatu padu, beriring tangan untuk berjalan bersama mencapai tujuan organisasi. betul. Dan jangan lupa satu lagi adalah konsekuensi disepakati, bisa juga disepakati misalkan terkait penghargaan dan hukuman. Oh, Seperti jadi itu. Iya. ada komunikasi tadi, ada komitmen, ada penghargaan Ada juga, penghargaan juga, dan ada juga punishment-nya ada juga. punishment atau hukuman. Iya. Nah, ini untuk memacu kawan-kawan sobat SN supaya yang betul-betul punya peran tetap semangat, tetap berinovasi ya, sehingga sobat SN karena ini sudah mulai digitalisasi ya, sudah mulai memasuki masa-masa digitalisasi, sehingga memang di dalam ketentuan Permenpan nomor 6 tahun 2022 itu ada ketentuan bahwa ini akan menjadi sebuah catatan bahwa SKP itu akan melalui aplikasi, betul ya? Betul, betul. Jadi kita tunggu saja aplikasinya, belum ada, belum dirilis kayaknya ya. Saya kira begitu. Demikian sobat SN penjelasan singkat dari Pak Gus, mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini merupakan sebuah tahapan-tahapan dalam proses penyusunan SKP dan mudah-mudahan